Ya, pemirsa, kami menjumpai Anda dalam Prime Time Talk bersama saya Ami Ardini. Meski sidang sengketa pemilu presiden masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, partisipasi masyarakat makin tinggi terhadap siapa calon menteri yang nantinya masuk di Kabinet Jokowi JK. Komposisi 60% profesional dan 40% unsur parpol disambut baik banyak kalangan. Jokowi bahkan menginginkan menteri yang terpilih dari unsur parpol harus melepas jabatannya di partai. Mencari figur menteri ideal untuk Jokowi, kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber. Ada Koordinator Situs Kabinet untuk Rakyat, Musasi Al-Rahman, kemudian juga ada Ketua Umum PKPI, Sutioso. Selamat malam. Malam. Bang Yos dan juga Mas Musasi. Kita juga nanti akan bersama dengan pengamat politik, ada Mas Burhan tadi yang kita masih tunggu kehadirannya di sini. Tapi saya ke Mas Musasi dulu. Mas, ini bisa dijelaskan sedikit tentang kabinetrakyat.org. Ini hasil yang sebelumnya apa aja? Sejauh ini Kabinet Rakyat.org bangun oleh relawan ya, dari berbagai kalangan, hasil diskusi dan lain sebagainya. Kita mengusulkan ada 123 kandidat untuk 42 pos kementerian dan lembaga yang kita usulkan di Kabinet Rakyat.org. Nah, dari 123 kandidat itu justru dari kalangan partai politik itu sekitar 51 orang. 51 orang? 51 orang, sementara selebihnya dari kalangan profesional. Kalangan profesional. Iya. Oke, ini kita akan melihat juga sebenarnya seperti apa hasil yang dikumpulkan dari polling yang dilakukan. Ini ada Menteri Kabinet Alternatif, ini ada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Menempati posisi teratas ini ada Muldoko dengan 39,082 atau 36%. Kemudian ada Khairul Tanjung. Kemudian di Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat ada Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Abraham Samad, Menteri Luar Negeri Marty Mulyana Natalegawa. Ya, selanjutnya ada Menteri Pertahanan Ria Mizar Riyakudu, Menteri Hukum dan HAM Saldi Isra, Menteri Keuangan Hendrawan Supratikno, Menteri SDM Arief Budimanta, Menteri Perindustrian ini ada Pompida Hidayatullah. Ya, kemudian lagi ini ada Menteri Perdagangan yang diusulkan, paling banyak diusulkan ini adalah Mari Elka Pangestu, Menteri Pertanian Bustanul Arifin, Menteri Kehutanan Frans Wanggai, Menteri Perhubungan Danang Parikasit, Menteri Kelautan dan Perikanan Jamaluddin Jompa. Ya. Selanjutnya ini ada Menaker Trans Rieke Diah Pitaloka, Menteri Pekerjaan Umum Ilham Akbar Habibi, dan Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti, Mendikbud Abdul Munir Mulkan, Menteri Sosial ada nama Hasto Kristianto yang diusulkan sebanyak 33%. Ya, selanjutnya Menteri Koperasi dan UKM Kofifa Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak nama Puan Maharani di sini ada. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup Dodo Sambodo, Menpan dan Reformasi Birokrasi Tri Risma Harini, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal ada Akbar Faisal. Dan terakhir, ini Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Faisal Basri, Menteri Perumahan Rakyat Faisal Basri juga. Kemudian Menteri BUMN Emir Syahsatar dan Menpora ada nama Anies Baswedan yang diusulkan oleh 50% responden. Seperti itu. Tanggapannya Mas Musasi? Mungkin sedikit agak diklarifikasi bahwa yang tadi itu dari Jokowi Center ya, yang Kabinet Usulan Rakyat, sementara yang calon-calon yang diusulkan oleh Kabinet Rakyat.org agak sedikit berbeda komposisinya dengan yang tadi. Kalau tadi tidak salah sebelum offer ada 8 orang yang kemarin sempat diuji. Betul. Ini siapa-siapa saja? Ada 8 orang itu dari kandidat Menteri Kesehatan, kandidat Menteri ESDM, kandidat Menteri Perumahan Rakyat, kemudian kandidat Menteri PDT, dan satu lagi kandidat Menteri Kelautan dan Perikanan. Seperti kita tahu bahwa ada beberapa bidang yang sangat konsen dari Pak Jokowi, salah satunya adalah SDM dan pertanian ya. Oke, namanya juga, mungkin bisa disebutkan? Untuk SDM-nya ada Bapak Insinyur Paul Taksi Tanggang, kemudian untuk kandidat Menkes ada Ibu Ripka, untuk Menteri PDT ada Bapak Indra Jaya Piliang, kemudian untuk KKP Kelautan dan Perikanan ada Bapak Hugua, Bupati di Sulawesi Tenggara. Oke, nah bagaimana kemarin setelah dilakukan mungkin uji terhadap mereka lah, hasilnya bagaimana? Ya, sejauh ini
banyak kejutan yang coba dikeluarkan ya oleh para kandidat seperti yang kita usung. Kita punya 9 kriteria kenapa orang-orang ini kemudian termasuk dalam 123 kandidat yang diusulkan. 9 kriteria itu antara lain tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai dengan visi misi Jokowi JK, bukan perusak lingkungan hidup, menghargai kebinekaan, memiliki leadership kepemimpinan yang kuat, ke-7 memiliki kompetensi yang baik secara manajerial, ke-8 mengerti manajemen administrasi pemerintahan, dan ke-9 punya rekam jejak yang baik dan mau melayani. Baik. Nah, dari ke-9 kriteria itu kita fokus pada uji programnya, karena bagi kami dikotomi parpol atau non parpol itu akan sangat memperkecil peluang orang untuk masuk, sehingga kemudian kami tidak berpijak pada dikotomi tadi, tapi pada 9 kriteria yang kita miliki, baru kemudian kita uji program siapa yang lebih baik. Baik, saya ke Bang Yos sekarang. Bang Yos, ini kan sebelum Jokowi JK ini sekarang sedang disorot ini adalah bagaimana mereka membentuk kabinetnya seperti itu. Karena kita tahu juga bahwa kabinet itu menjadikan salah satu langkah awal menuju kesuksesan ketika pemerintahan. Nah, kalau Bang Yos sendiri yang berada di dalam koalisi, melihatnya seperti apa? Ya, saat ini kan rumah transisi itu lagi membangun strukturnya ya. Struktur kabinet pemerintahan Jokowi ini nanti seperti apa gitu. Prinsip dasar membangun struktur di dalam organisasi apapun itu ya, termasuk organisasi paling besar kan pemerintah ya, negara gitu, adalah bentuknya ramping tapi kaya fungsi gitu. Nah, itu pernah kita konsultasikan juga kepada beliau gitu. Artinya saat ini kan masih ada berjuang-berjuang misalnya wamen banyak kali gitu kan. Ada kementerian yang sebenarnya bisa digabung itulah, ini yang akan dibahas nanti. Artinya ini bisa dihilangkan, tetapi mungkin juga ada tambahan. Misalnya saya memberikan masukan, pentingnya kita membangun satu di dalam struktur itu adalah megapolitan gitu. Karena saya meyakini tanpa megapolitan masalah Jakarta pasti nggak akan bisa diselesaikan. Tetapi kalau terus membangun strukturnya sudah kan lalu ngisi personilnya. Nah, prinsip dasar mengisi personil dalam organisasi itu adalah the right man on the right place kan gitu kan. Artinya orang yang tepat duduk di situ. Tepat dalam arti kata memang dia kapasitasnya, dia ngerti masalah itu kan gitu kan. Nah, tetapi ingat begini ya, jadi tadi sudah dikatakan setuju juga kan, jangan dikotomikan antara parpol, orang parpol dan non parpol gitu kan. Lalu dibangun opini seakan-akan orang parpol itu udah orang buruk semua lah gitu kan ya. Padahal tidak semua gitu, ada yang buruk tapi yang bersih juga banyak. Baik, nanti kita akan membahas ini lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.